Salam dan bahagia. Hari ini saya Daniel Harulimun, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDK Belogini, Kabupaten Flores Timur, akan melakukan supervisi akademik ini. Saya bersama rekan saya Maria Florianti Golwitan, guru kelas 4 SDK Belogini. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Ya syukurlah kalau baik-baik saja. Begini Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Maksud kita melakukan percakapan praobservasi adalah agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat menjalankan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas Ibu. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Yanti sebelum kegiatan observasi dimulai. Bagaimana Bu Yanti? Siap. Baik Bu Yanti. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, dalam rencana pembelajaran matematika yang saya siapkan ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin dicapai oleh murid saya, yaitu pertama, murid dapat memahami makna pembulatan dan aturan pembulatan dengan benar. Yang kedua, murid dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pembulatan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, murid dapat melakukan pembulatan ke puluhan dan ratusan terdekat dengan benar. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin lakukan observasi? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan area pengembangan pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, baik. Saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti. Misalnya dari segi pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Baik, untuk metode pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran kooperatif. Lalu model pembelajarannya adalah tatap muka. Sedangkan metode pembelajarannya yaitu diskusi dan presentasi. Baik Ibu. Lalu apa saja media pembelajaran yang rencana Ibu pakai dalam proses pembelajaran? Media pembelajaran yang rencana saya pakai adalah yang pertama adalah video pembelajaran, yang kedua contoh soal dalam PowerPoint, laptop, dan terakhir adalah lembar kerja atau LKPD. Luar biasa sekali Bu persiapannya. Kapan Ibu akan menjalankan proses pembelajaran yang telah Ibu rencanakan ini? Proses pembelajarannya dilakukan 2 hari lagi Pak, persisnya di hari Jumat ini. Oke. Di hari Jumat nanti Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, dan setelahnya kita masih akan melakukan atau lanjutkan lagi dengan percakapan pasca observasi setelah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu. Baik Pak. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, dari percakapan hari ini saya bisa mendapatkan gambaran lengkap dari proses pembelajaran yang akan saya jalankan di kelas nanti. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini. Dan sampai jumpa di hari Jumat nanti ya Bu ya. Baik Pak. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, baik, sehat, luar biasa semuanya. Sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apa perasaan kamu tadi pagi saat berangkat ke sekolah? Senang. Apa lagi? Bahagia. Senang tadi alasan apa kamu senang datang ke sekolah? Bisa berteman, Bisa bertemu dengan
teman. Apalagi? Hah? Berdiskusi dengan teman. Bisa mendapat pelajaran yang baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, Ibu minta salah satu teman kita memimpin kita berdoa. Siapa yang bisa? Oleh angkat tangan. Marilah kita berdoa. Yang Bapa, Putra, Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk Olin. Kita tepuk tangan sama untuk Olin. Salut. 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 Kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Gada Pancasila. Gada Pancasila. Aku pendukungmu. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, silakan. Kita mendengarkan absen. Nofri, Miguel, Virgil, Fred, Cika, Sheila, Olin, Kelvin, Cherry, Sonia. Baik. Apakah kamu masih ingat materi kita kali lalu? Materi kita kali lalu tentang apa? Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru kita tentang pembulatan angka. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah peserta didik dapat memahami makna dan aturan dari pembulatan. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pembulatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat
soal itu dan kerjakan sesuai soal. Bisa? Tentukan semua angka itu. Nomor 1 sudah selesai. Habis ini siapkan salah satu teman dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kamu di depan, dan teman lain mendengarkan hasil presentasi dari kelompok teman dan beri tanggapan atau masukan jika ada. Siap, dari kelompok seri mempresentasikan lebih dulu. Kelompok ini mendengarkan, Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Ketika kita membulatkan angka 85,94 ke nilai ribuan, kita memperoleh 85.000. Angka manakah dari 1,9 yang tepat diisi? Temukan semua kemungkinan angkanya. Jawaban: 85,094, 85,194, 85 kali 85,294, 85,394, 85,494. Nomor 2. Setiap siswa SD dapat membawa uang 50.000 untuk membeli bekal itu. Kombinasi jajanan apa yang harganya kurang dari 50.000? Jawaban: biskuit dan permen karet, coklat, kentang goreng, dan permen karet, kentang goreng, dan kue beras, coklat dan kue beras, coklat dan kentang goreng dan permen, kentang goreng dan permen karet dan kue beras. Nomor 3. Ibu Aris akan berbelanja barang keperluan sehari-hari. Berapa ratus ribu rupiah yang dibutuhkan Ibu Aris? Jawab: 39.500 tambah 19.800 tambah 18.800 tambah 10.300 tambah 29.600 sama dengan 118.000. Terima kasih. berikut kelompok yang satu. Nomor 1. Ketika kita membulatkan angka 85,95 ke nilai ribuan, kita memperoleh 85.009. Nomor 2. Setiap siswa di suatu SD dan membawa uang 50.000 rupiah, 469.000. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan atau masukan dari kelompok materi? Maaf teman-teman dari kelompok mawar, ada masukan dari kami kelompok melati. Soal nomor 3-nya salah. Yang benarnya adalah 118.000. Tepuk tangan untuk kelompok seri. Tepuk tangan. Jadi hasil yang sebenarnya dari kelompok 3 itu tadi salah. Jadi yang dengan diperbaiki oleh kelompoknya seri. Sekarang berdiri kembali ke tempat dan kumpul lembar kerja di sini. Setelah lembar kerja tidak terkumpul, ibu membagikan untuk pekerjaan untuk kerja di rumah. Mungkin sekarang kamu kerja.
kamu menyimpulkan seperti apa? Siapa bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita yang hari? Selia. Hasil pembelajaran hari ini sangat baik dan kami cepat mengerti tentang pembulatan angka karena dibantu dengan alat peraga. Tepuk tangan untuk Cherry. Apakah kalian puas dengan pembelajaran ini hari? Puas. Alasan apa kamu puas? Karena kami berdiskusi dengan teman-teman dan ibu mengajar kami menggunakan alat peraga. Baik, terima kasih. Dan kesan ibu terhadap kamu baik dengan pembelajaran ibu, tertib, semuanya mengikuti pembelajaran kali ini dengan tertib dan aman. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita menutupi pembelajaran kita kali ini, ada soal yang harus kita kerjakan di rumah. Nomor 1, diketahui suatu bilangan adalah 78. Jika Anda menginginkan pembulatan, kepuluhan terdekat adalah titik. Sekarang kita siap diri untuk berdoa. Jangan lupa maka Tuhan bersama. Selamat Pulang, ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Yanti. Jumpa kembali di percakapan pasca observasi hari ini Bu ya. Selamat siang juga Pak. Oke. Ibu, luar biasa sekali tadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana perasaannya Bu? Baik, awalnya saya gugup karena tidak terbiasa melakukan proses pembelajaran dalam pengawasan seseorang supervisor. Tapi, kemudian saya berusaha menguasai diri dan semuanya berjalan seperti biasanya. Saya senang dan lega rasanya karena akhirnya bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan baik, Pak. Begini Bu Yanti, saya ingin membahas hasil observasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi sebagai bentuk supervisi akademik. Bisa Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang telah Ibu kembangkan dan tahapan-tahapan apa saja yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran tadi? Ada 2 area pengembangan yang saya lakukan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, saya mengharapkan murid dapat mengenal, memahami, dan menganalisis pembulatan angka kepuluhan dan ratusan terdekat. Sedangkan keterampilan, saya mengharapkan murid dapat melakukan operasi pembulatan kepuluhan dan ratusan terdekat. Untuk tahapan kegiatannya diawali dengan merencana RPP atau modul ajar, lalu menyiapkan media pembelajaran seperti video, media slide, presentasi, PowerPoint, dan LKPD. Bentuk pembelajarannya adalah pembelajaran kooperatif. Oke, baik Bu. Model pembelajaran yang Ibu terapkan seperti apa Bu? Model pembelajarannya diskusi dan presentasi. Oke, baik. Metode pembelajaran yang tadi dilakukan di kelas tadi itu metode diskusi ya Bu? Iya Pak, metode diskusi yang saya lakukan. Oke. Saya melihat bahwa Ibu telah lakukan proses pembelajaran dengan sangat baik. Bagaimana pendapat Ibu akan sejauh mana keberhasilan pada area pengembangan yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tadi? Menurut saya, telah melaksanakan proses pembelajaran tadi sesuai tahapan-tahapan yang saya rancang dan saya rasa semuanya lancar dan berhasil meskipun ada sedikit kendala begitu Pak. Oke. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan proses pembelajaran yang sangat baik sekali di kelas tadi itu. Bagaimana pendapat Ibu akan sejauh mana keberhasilan pada area pengembangan yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tadi? Baik, menurut saya, ya, saya telah melaksanakan proses pembelajaran tadi sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang dan saya rasa
semua lancar dan berhasil meskipun ada sedikit kendala. Begitu Pak. Oke, ya, baik Bu. Kendala-kendala apa saja menurut Ibu yang muncul dalam proses pembelajaran tadi Bu? Kendala yang muncul dalam pembelajaran itu adalah karakteristik gaya belajar murid yang umumnya tertentu berbeda-beda di suatu kelas. Tidak semua murid aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Oh begitu ya Bu. Baik Bu. Namun tadi dalam proses pembelajaran itu saya sangat salut sekali dengan semangatnya Ibu dalam proses pembelajaran walaupun Ibu menemukan ada kendala-kendala yang muncul gitu. Bu, dari di diskusi singkat kita ini, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki kendala-kendala yang tadi Ibu hadapi di kelas? Oke, saya berencana untuk lebih insentif memperhatikan gaya belajar murid di kelas saya agar kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi nanti. Baik. Namun Ibu, saya salut sekali dengan semangatnya Ibu dalam proses pembelajaran tadi di kelas, walaupun Ibu menemukan kendala-kendala yang. Baik Bu, dari diskusi singkat ini, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki kendala-kendala yang tadi Ibu temukan? Baik Pak, saya berencana untuk lebih intensif memperhatikan gaya belajar murid di kelas saya agar kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi nanti. Luar biasa sekali rencananya ini. Saya rasa itu adalah langkah pengembangan diri yang sangat tepat. Kapan Ibu bisa mulai melakukan perbaikan seperti rencana yang telah Ibu katakan tadi? Saya berpikir bahwa hal ini perlu saya mulai pada pembelajaran berikutnya, agar saya lebih memahami kebutuhan belajar murid-murid saya, Pak. Oke, baik Ibu. Yang terakhir Bu, saya sangat mengharapkan proses pembelajaran selanjutnya itu yang nanti Ibu lakukan di kelas, Ibu dapat memperbaiki beberapa kekurangan-kekurangan yang tadi sudah Ibu temukan dalam proses pembelajaran itu, sehingga bisa tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi murid-murid Ibu di pembelajaran selanjutnya Bu ya. Iya Pak, baik. Oke Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sampai di sini dulu percakapan pasca observasi kita, dan selamat siang Bu. Selamat siang Pak, sama-sama.